Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perkuliahan online, tentunya pada pertemuan 4. Nah, jadi untuk pertemuan 4 kita akan bahas DDL lanjutan, yang mana pada pertemuan ketiga kemarin kita sudah bahas bagaimana cara membuat tabel dengan perintah SQL create table. Nah, ini materi ketiga yang kemarin ini sudah sampai dengan pembuatan tabel. Jadi untuk pertemuan 4 lanjutannya adalah bagaimana cara mengubah nama kolom, kemudian menambahkan kolom baru dan menghapus kolom yang mungkin tidak dipakai ya. Nah, jadi pastikan kalian sudah membuat tabel dengan perintah create table, tabel buku sebagai contoh kasus. Kemudian ada kolom kode buku sampai dengan seterusnya ya, serta tipe data, posisi primary key, dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan 4, mari kita coba praktekkan sama-sama. Ya, jadi pastikan dulu command prompt kalian sudah berada pada posisi MySQL. Kita masuk dulu ke folder atau directory sum, MySQL, dan bin. Untuk loginnya MySQL garis lurus sebagai username dan username-nya root, enter. Nah, ini posisinya sudah berada pada MySQL kita server. Nah, untuk masuk ke dalam sini jangan lupa untuk mengaktifkan aplikasi exam, tepatnya pada MySQL itu di start. Oke, baik, langsung saja. Nah, terlebih dahulu kalian harus mendokumentasikan hasil kerja ini ya, dengan cara seperti yang kemarin saya beritahukan pada pertemuan 3. Untuk dokumentasi itu menggunakan /t spasi kemudian direktorinya ya. Ini posisi direktori kalian ini, pastikan kalian ambil direktori folder kalian. Di sini saya contohkan sebagai 4O. Nah, ini ambil kemudian di copy, Ctrl C atau klik kanan. Nah, kemudian klik kanan Ctrl V atau klik kanan paste. Slash. Nah, ini kita buat samakan saja seperti judul yang kemarin. Nah, di sini saya ambil sebagai contoh adalah 4O pertemuan 4 ya, 4O P4. Nah, ini kita kasih ekstensi DOC. Nah, kalau sudah, jadi fungsi dokumentasi selesai, kemudian nama direktori untuk penyimpanan dan nama file, enter. Oke, berhasil dibuat berkasnya. Ini kalian boleh cek di sini. Ya, ada 4O P4. Oke, baik, itu sudah kita bahas pada pertemuan 3, saya rasa tidak ada masalah. Nah, kita lanjut, karena kemarin kita sudah buat bagian DDL yaitu create database, maka artinya database sudah berhasil dibuat. Nah, untuk melihat database yang sudah kita buat kemarin, perintahnya adalah menggunakan show databases. Mari kita lihat sama-sama. Kemarin kita buat nama ini ya, 4O, nama database-nya. Kemudian kita masuk ke dalam database menggunakan perintah use pustaka 4O. Enter. Kemudian untuk melihat struktur tabelnya atau melihat tabelnya dulu, show tables. Apakah sudah kita buat kemarin? Nah, ini kebetulan saya belum buat tabelnya ya, show tables. Jadi terlebih dahulu kita buat tabel ini menggunakan perintah yang ini. Nah, sekarang kita cobakan create tabel, nama tabel berarti tabel buku. Kita buat tabel, nama tabelnya tabel buku. Kemudian buka kurung. Nah, ini kalian boleh lanjut ke samping boleh, atau kalian boleh enter. Nah, ini saya enter kan biar bisa kelihatan. Yang create kode buku. Nah, kalau misalnya di enter Pak itu nggak ada masalah, selagi belum diakhiri dengan titik koma sebagai akhir perintah, dia masih bisa lanjut di enter. Kode buku varchar kita kasih lengthnya 50 saja dengan status not null, atau langsung ya primary key. Nah, nanti saya jelaskan
NaT null itu sebagai apa ya? Primary key, dan koma ya, sebagai lanjutan setelah kolom kode buku ada lanjutan, maka perlu koma ya. Koma, entar lagi judul varchar koma. Nah, di sini saya buat NaT null. Barang varchar penerbit varchar 25. Kategori varchar ini kita buat 6 saja. Ini boleh kita buat NaT null exam. Ini nt, tipe datanya nt karena jumlah. Ini saya tidak beri NaT null. Ini nt panjangnya boleh, ini defaultnya adalah 11, atau tidak boleh, tidak diisi juga tidak masalah ya. Ini enter. Sinopsis. Nah, ini juga saya buat, ini saya buat teks dan tidak saya buat NaT null. Nah, ini berhubung kolomnya sampai dengan sinopsis, artinya tidak ada kolom setelah sinopsis, maka ini tidak perlu pakai koma, hanya saja ditutup dengan tanda kurung. Yang tadi pembuka, kemudian tutup dengan akhir, kemudian titik koma. Enter. Nah, ini ada pemberitahuan query OK, tandanya pembuatan tabel berhasil dibuat. Berhasil dibuat. Baik, untuk melihat tabelnya berhasil dibuat atau tidak, kita cobakan pakai show tables. Ini juga perintah DDL. Nah, ini buku sudah berhasil dibuat. Kalau misalnya tidak ada tabel, dia akan diberitahukan empty ya. Kalau ada tabel, maka muncul. Nah, untuk melihat struktur tabelnya menggunakan describe. Menggunakan describe tabel. Nah, di sini sudah saya tuliskan semua. Nah, ini lihat tabel, show tables. Untuk melihat struktur tabel, describe buku, DESC secara singkat atau lebih dipanjangkan, describe. Nah, ini adalah struktur dari tabel. Jadi perbedaannya kalau instruksi saya, coba tampilkan tabel dengan perintah apa? Nah, itu perintah show tables. Atau misalnya coba tampilkan struktur dari tabel, maka yang diketikkan adalah yang describe ya. Nah, di sini kita sudah lihat struktur dari tabelnya terdiri dari field, tipe data, null, key, default, dan extra. Nah, untuk field ini kolom ya, sudah jelas field itu kolom. Kemudian tipe ini adalah tipe data beserta length atau panjang tipe datanya. Kemudian null di sini artinya ketika statusnya null, artinya kolom ini tidak boleh null. Nah, tidak boleh null. Nah, kalau yang yes artinya exemplar yes null, boleh kosong. Nah, gitu ya. Jadi kalau diisi atau tidak ini boleh tidak diisi. Nah, kalau ini harus diisi karena nggak boleh kosong. Nah, kemudian untuk key ini statusnya sebagai primary key. Nah, untuk default semua kolom bawaan pertama kalau kita nggak buat NaT null atau null, maka dia statusnya null. Nah, ekstra ini adalah tambahan kalau seandainya pada ID atau kode buku kita buat sebagai nomor ya, bukan karakter tapi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Seandainya kita mau buat berturut-turut secara otomatis, maka ekstranya perlu diisi dengan status auto increment. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian edit edit bagian tabel. Edit bagian tabel. Saya rasa yang ini tidak usah kita cobakan. Nanti kalau kita cobakan nanti tabelnya hilang ya. Nah, lanjut kita bagian edit bagian tabel. Edit bagian tabel untuk yang pertama ada penambahan kolom. Jadi kalau kita mau menambahkan kolom atau field pada tabel buku, maka kita ketikkan perintah SQL-nya seperti ini. SQL-nya seperti ini. Alter tabel, nama tabel yang mau dialter, dan penambahan kolom yang mau ditambahkan. Nah, jadi untuk penambahan kolom itu bisa kita tambahkan di awal ataupun setelah kolom yang lain. Nah, kalau seandainya kita mau tambahkan di awal, di permulaan, maka kita perlu membuat posisi. Posisi itu ada yang first dan ada yang after.
Kalau first berarti menandakan di awal, kalau after, nah after yang kolom yang mana? Nah, sebagai contoh ini alter tabel, tabel tambah kolom dengan tipe data setelah nama kolom yang lain. Oke, contohnya seperti ini kita cobakan. Kita akan tambahkan kolom rak dengan tipe data int setelah eksamplar. Berarti setelah eksamplar yang ini akan terjadi penambahan kolom rak setelahnya. Oke, kita coba praktekkan. Alter tabel buku add rak dengan tipe data int. Nah, kalau misalnya seandainya ada tipe data dan panjangnya, kalian boleh ketikkan seperti ini misalnya. Kalau tidak, ini int boleh lanjut after setelah eksamplar. Kita mau tambahkan setelah eksamplar. Nah, perhatikan nama kolom di sini harus sesuai dengan nama kolom kalian ya. Bisa jadi nanti kolom kita berbeda namanya. Jadi sesuaikan dengan nama kolom kalian. Nah, kalau sudah enter, nanti tulisan query OK muncul, itu tandanya berhasil. Untuk melihatnya kita coba lihat lagi dengan menggunakan describe. Describe buku. Nah, ini sudah kelihatan rak tepat pada posisi eksamplar, after eksamplar. Jadi sudah muncul dengan tipe data tersebut. Oke. Ya. Nah, itu dengan posisi after. Nah, bagaimana kalau posisi first? Oke, kita cobakan. Alter tabel, kemudian tabel buku yang di alter, add. Kita coba asal aja, kita buat ID buku misalnya. Nanti kita hapus ID buku dengan tipe data int. Nah, ini kita buat first, posisinya pada awal. Pada awal first, enter. Query OK. Kita lihat dengan tombol tanda panah ke atas saja biar lebih cepat. Describe buku, enter. Nah, ini ID buku berada pada awal. Pada awal. Nah, artinya ini berhasil. Nah, jadi kalau mau buat di awal pakai first, kalau setelahnya after. Jadi tidak ada istilah before ya, tidak ada istilah before. Hanya saja kalau misalnya kita mau buat di atas judul berarti after kode buku. Nah, seperti itu. Kalau mau di atas kode buku pakai first. Ya, saya rasa mudah-mudahan paham. Nah, jadi selanjutnya kita ke tahap selanjutnya yaitu untuk mengubah kolom. Nah, jadi alter juga ada untuk mengubah kolom. Nah, untuk SQL-nya, itu alter tabel, nama tabel, kemudian change. Nah, jadi pakai change ya. Jadi untuk mengubah, nah di sini saya tambahkan bahan ini nanti akan saya kirim. Kalau untuk menambah tadi menggunakan add. Nah, kalau untuk mengubah pakai change. Nah, sekarang kita coba pada kasus alter tabel buku change tahun terbit. Nah, misal kita mau mengubah, nah ini sebagai contoh ini ya. Nah, misal kita mau mengubah exam ya. Jadi kita mau ubah exam ini mau kita panjangin jadi exemplar. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau ubah exam, kita panjangin jadi exemplar, maka menggunakan alter. Saya cobakan langsung alter tabel, nama tabelnya buku change exam. Nah, ini tabel yang lama, ubah tabel yang lama menjadi tabel yang baru, exemplar. Ubah kolom yang lama menjadi kolom yang baru, exemplar. Nah, dengan tipe data yang sama, int. Kemudian ini posisinya yes, boleh diubah. Kalau emang mau diubah, kita buat not null. Tapi kalau mau tetap, ya ini tidak usah atau tidak perlu dibuat. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa afternya, after setelah kategori, titik koma enter. Nah, ini query OK. Kita lihat describe. Sekarang examnya berubah jadi exemplar. Nah, itu untuk alter change ya. Ini misal kalau kita mau ubah penerbit jadi PBT misalnya, jadi alter tabel buku change penerbit jadi PBT, kemudian diikuti dengan tipe data sampai dengan seterusnya. Ya, seperti itu.
Oke, selanjutnya yang berikut ada menghapus. Nah, untuk menghapus, tolong menggunakan drop, alter tabel drop. Kita cobakan ini sebagai contoh. Alter tabel, nama tabel, drop, nama kolom. Nah, sesingkat itu saja, tidak perlu ada after dan first ya. Jadi langsung saja kita contohkan. Kita hapus yang bagian atas ya. Saya rasa ini tidak perlu, hanya sebagai contoh saja tadi. Jadi ini kita hapus saja. Gunakan alter tabel, alter tabel, tabel buku yang mau dialter, drop ID buku. Kalau sudah, titik koma, enter. Query OK, berhasil dihapus. Kita describe. Nah, ini ID-nya sudah hilang. ID-nya sudah hilang. Oke. Nah, selanjutnya ada setelah menghapus, mengubah tabel ya. Nah, kalau tadi mengubah nama kolom, sekarang mengubah nama tabel. Ini mengubah nama tabel menggunakan rename. Jadi nama tabelnya ini buku kita ganti, akan kita ganti menjadi tb_buku. Penerapannya adalah alter tabel buku, ya, ubah pada tabel buku dengan rename, mengganti menjadi tb_buku. Sekarang kita cobakan alter tabel buku, rename menjadi tb_buku, titik koma. Nah, query OK, tandanya berhasil. Kita cek describe buku seperti ini. Nah, maka terjadi error tabel pustaka ya, tabel buku pada database pustaka tidak eksis, tidak ada. Artinya sudah berubah menjadi namanya seperti ini. Maka describe-nya berubah, kita tambahkan menjadi tb_buku. Nah, kalau seperti ini berhasil karena ini sudah berhasil diubah. Nah, itu untuk melihat berhasil diubah atau tidak ya. Nah, oke. Kita sudah ke tahap akhir. Ya, sudah selesai. Nah, jadi untuk materi pertemuan 4 saya rasa sampai di sini dulu ya, materi DDL-nya. Nanti kita lanjut di bagian DML. Nah, kalian boleh lanjut di bagian DML, itu sudah saya buatkan video pada pertemuan 4 kelas lain sebagai contoh, karena mereka sudah DML. Kalian boleh cobakan langsung menggunakan perintah DML ya. Penjelasannya sudah saya uraikan di sini. Oke, jadi untuk perintah DDL saya rasa cukup sampai di sini saja. Seandainya ada pertanyaan, ya boleh kalian tinggalkan di komentar. Untuk bahan ini nanti saya posting atau saya share bagi di Google Classroom. Jadi kalian boleh komentar langsung di Google Classroom seandainya ada pertanyaan. Nah, untuk validasi absensi bahwasanya menandakan kalian hadir atau tidak, di sana juga akan saya buatkan validasi absensi. Validasinya adalah kalian harus membuat perintah seperti ini persis, artinya kalian mencontoh tutorial. Nah, setelah berhasil selesai semua, maka bukti atau dokumentasi yang dibuat di atas tadi yang ini wajib kalian kumpul ya, dengan batas waktu yang saya tentukan pada Google Classroom ya. Nah, jadi ininya yang kalian kumpul berarti bentuknya sama seperti yang saya contohkan ini. Nah, itu sebagai validasi absensi. Jika tidak ada dikirim, maka kalian dianggap tidak hadir dalam perkuliahan online. Nah, jadi harus dikirim ya. Nah, kemudian nanti saya juga kasih tugas. Nah, untuk tugasnya itu sesuai dengan materi pertemuan yang sebelumnya atau tugas pertemuan sebelumnya. Nanti di Google Classroom juga saya jelaskan bagaimana cara buat tugasnya. Nah, tugasnya itu terkait dengan materi yang lalu-lalu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti semuanya ya. Jadi untuk itu saya cukupkan video materi kuliah online ini. Mungkin di sana sini dalam penyampaian saya ada yang kurang jelas, jadi saya mohon maaf. Saya akhiri sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.